Oke, bro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahman Cyber Net. Selanjutnya di sini ada HDCP. HDCP itu apa ya? Oke, Nah, aku kurang tahu HDCP itu seperti apa, tetapi yang jelas ketika ini tak ganti value tadi, nah, dia langsung mati. Oh enggak, HDCP itu apa ya? Gambarnya kan? Gambarnya menjadi kayaknya lebih... Oh iya, gambarnya ini lebih, kalau HDCP-nya on, dia gambarnya lebih tajam gitu ya. Tapi ketika kita off-kan, dia agak kurang tajam dari tadi. Jadi beda, ada bedanya ya. terus di sini kontras. Kontrasnya bisa diatur juga ini. Jadi defaultnya 0 aja lah. Nah, 0 aja lah. 0 aja. Kita bisa atur-atur di sini. Saturation. Brightness, power space, DVI, HDMI. Dia auto saja. Pilihannya ada HDMI, DVI. Oh, kalian mending auto aja, jadi langsung. Di sini ada preview kontras, jadi mengatur yang preview. Cet, cet, cet. Di sini ada border, kurang tahu juga. Ini ada auto scan. Auto scan time-nya 5. Freeze mode-nya itu all, kita bisa atur juga nih. Seleksi berarti salah satu aja. Kita bisa atur salah satu untuk salah satunya. Jadi salah satu kita bisa atur ya. Kalau di select berarti misalnya kita yang ini, berarti yang ini aja, yang ini enggak. Kalau di sini all berarti dua-duanya itu ke freeze semua. Nah, terus aku penasaran untuk yang ini ya. Oh, ini ada BGM dan PST. ABS aja lah. Oke, kira-kira seperti itu, dan ya agak lama juga kalau aku tak jelasin satu-satu ya. Di sini dia juga bisa MIDI juga ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian enaknya nih ya, kalau misalnya kalian ada piano, misalnya piano itu bisa dimasukkan ke sini juga dan bisa di mixing masuk ke audionya. Mantep kan? Nah, di sini MIDI source-nya kita bisa atur, ada MIDI in sama USB. Jadi bisa MIDI-nya bisa pakai USB dan MIDI in. Jadi kabel MIDI yang biasanya ya, kayak. Terus power on load-nya satu aja lah. Terus BGM, PST, green, aku kurang tahu ini. Input LED, transformer LED, audio LED, master out, memory panel load, efek tipe change. Oh, on. Web tipe change on. Kita on kan saja. Jadi ini bisa digunakan semua ya. Frame rate-nya, nah di sini juga bisa buat ngatur frame rate, teman-teman. Mana? Nah, ini 59. Tuh. Agak kabur ya. Nah, ini 50. Jadi bisa ngatur frame rate-nya juga. Nah, balik, tuh kan. Beda kan? Terus di sini ada factory reset, ini jangan, dan sudah selesai. Kira-kira untuk bagian menunya seperti itu tadi. Dan untuk yang aku belum jelasin karena aku belum tahu, kalian bisa cari sendiri di internet. Kira-kira seperti itu, dan selanjutnya di sini aku ingin menunjukkan bahwa alat ini juga bisa digunakan buat green screen. Oke, di sini melelahkan juga ya. Jadi karena memang aku nggak mendapatkan ininya, aku nggak mendapatkan kabel HDMI-nya. Oke. Nah, belum tak matiin ini. Lupa. Yes. Nah, jadi ya sudahlah. Intinya sih gitu. Sini. Nah, lock. Oke, dia ada masuk. Nah, kita ganti. Di sini aku akan tunjukin. Nah, misalnya gini ya. Saya PowerPoint aja ya. Kita buka Microsoft Office. Lah, mana? Nah, ini dia. Melelahkan juga ya mereview kayak gini. Oke. Di sini kita hilangkan, kita delete, terus ini delete. Terus yang tadi dimasukkan ya. Kita masukkan ke sini. Oke. Nah, ini kita delete. Oh, pas ini kita delete saja, kita delete. Nah, kita taruh di sini. Dan di sini kita kasih background, warnanya hijau. Nah, kayak gini ya. Sudah, terus kita langsung F5. Nah, seperti itu kira-kira. Ini tadi yang ini, berarti kita ngambil yang ini ya. Kamera yang ini. Nah, terus di sini kita langsung
Jadi fungsinya memori di sini dia buat nampilin menunya itu ya, menu memorinya itu. Jadi di sini kita bisa klik, ini misalnya yang nomor 4 itu kan laptop. Yang mau kita green screen kan laptop, berarti dia klik yang nomor 4. Terus pada bagian A di situ kita bisa pilih. Nah, pakai ini ya. Kita pakai yang green screen. Tuh, seperti itu ya. Sudah. Kalau sudah berarti 4 kan sudah. Kita langsung rilis lagi memorinya. Nah, kita aktifkan tuh yang A. Yang A kita aktifkan. Step. Nah, oke. Ketika ini tadi green screen, maka dia sudah bisa nampil. Tuh, kan? Ini green screen. Nah, ini kan masih ada nih, kayak hijau-hijaunya. Kita bisa pakai ini. Jadi ini fungsinya ini buat ini ya. Nah, tuh. Nah, gitu ya, teman-teman. Green screen seperti itu. Jadi untuk caranya seperti itu. Kita sumbernya dulu yang mana? Di sini sumbernya kan yang nomor 4. Yang nomor 4 ini tadi ya. Kita klik memori. Klik memori ini. Nah, kan secara default dia langsung ke nomor 1. Nah, ini jadi beda-beda nih. Ini ya, beda-beda ya. Tuh, beda-beda ya, sesuai pengaturan. Jadi memori itu fungsinya buat itu ya, buat menyimpan pengaturan. Nah, di sini kita kan pakai nomor 4. Dan di situ ini kan efek A sama B. Efek A sama B itu ini A sama B. Jadi ketika kita klik nomor 4, maka secara otomatis kan ini tersimpan, pengaturan ini tersimpan di fungsi nomor 4. Dia fungsi nomor 4 itu green screen. Nah, sehingga ini ya teman-teman. Nah, sehingga ketika kita menampilkan green screen yang ada di sini, kita pakai PowerPoint tadi ya, pakai PowerPoint terus sama ini, berarti yang dihilangkan green screen-nya, yang warna hijau. Jadi di sini ada split HC, terus ada HS, ada split VS, terus ada PNP kayak gini. Dari sini ya, kita coba dari sini. Ini kita kasusnya yang nomor 4 ya teman-teman. Jadi nomor 4 itu berarti yang ada di laptop ini. Nah, ini kita bisa pakai panel ini untuk ganti-ganti. Ini ada negatif, ada emboss kayak gini, terus ada color pass, ada posterize, terus ada silhouette, ada monocolor, terus ada vintage, ada flip, ada white lumeke, kayak gini. Ini white, ini ada black lumeke. Jadi ini tetap, tapi ini hijaunya masih ada ya teman-teman. Kita juga bisa atur ini. Pakai ini ya, kita naikin, kita turunin. Nah, ini paling mentok nih. Ini paling mentok nih. Nah, udah hilang. Nah, seperti itulah. Ini untuk yang black key. Terus di sini ada green key, green screen berarti. Jadi di sini panelnya ini ya. Ini panel efeknya ini dia buat green screen ini ya, teman-teman. Jadi nah, semakin kesini dia semakin halus. Nih, ya masih kelihatan dikit sih tapi halus. Seperti itu. Enak banget ini ya, teman-teman. Terus selanjutnya green screen, ini ada blue screen. Blue color. Berarti warnanya biru. Jadi kalau misalnya yang ada di PowerPoint ini, kita in dulu. Nah, kita ganti ya. Kita ganti ini menjadi blue, biru. Nah, blue. Nah, seperti ini. Kita F5 lagi. No, F5 lagi. Lalu kita atur nih. Tuh. Ini blue key. Tapi di sini agak kurang itu ya, kurang sempurna ya karena ini bukan biru banget. Kita N dulu. Kita ganti warnanya ke biru banget aja, biru yang benar-benar biru. Yang blue. Blue accent. Like blue, green. Nah, ini ya benar-benar blue ya ini ya, teman-teman. Jadi ini benar-benar blue ya. Yang ini ya, ini blue ya. Nah, itu blue ya. Oke, itu blue. Dan kita bisa lihat itu di PowerPoint-nya. Tuh, di PowerPoint-nya teman-teman, dia bisa tuh. Berarti yang biru aja yang dia bolong. Tuh kan. Nah, enak banget. Jadi itu bisa buat variasi kalian presentasi juga. Buat presentasi juga kayak gitu ya. Kita pakai blue ya. Dan kita coba F5. Nah, kalau di F5 dia langsung kayak gini. Karena ini tadi biru, berarti dia bisa langsung hilang. Nah, kalau misalnya kurang itu masih ada biru-birunya, kita tinggal atur aja nih. Nah, gini. Sampai benar-benar agak hilang. Nah, walaupun di sini ada sisa-sisa dikit ya, ini udah mentok nih. Nah, seperti itu. Kalau aku saranin sih yang green aja, yang biasanya green. Tapi ya nggak masalah sih kalau yang pakai blue, karena ini juga bisa blue. Oke, terus selanjutnya ini ada PNP seperempat. Berarti ini ada di sini ya, teman-teman. Jadi dia bukan efek key atau apa, tapi dia efek ini ya. Tapi di sini. Misalnya fungsinya buat ini ya, buat nampilin. Nah, tuh. Sound video kayak gitu ya. Tuh, kayak gitu ya. PNP. Nah, terus set. Nah, ini menjadi lebih besar kayak gitu. Setengah. Tuh kan, enak banget kan? Terus di sini kita bisa split VS.
Berarti ini di split ya, yang ini separuh yang ini, yang laptop, separuhnya itu yang ini. Tapi di situ agak diginikan ya, jadi agak manjang gitu ya. Terus ini mentoknya split VS. Berarti kita coba ya dari sini. Split VS. Terus oh ya, ini udah enggak itu ya. Kita langsung aja di sini kita ganti. Split PS kayak gitu. Terus PNP setengah seperti itu. PNP 1/4 seperti ini. Ya, seperti ini. Terus Blue Key tidak bekerja. Blue Key tidak bekerja karena Blue Key-nya tidak bekerja karena dia tidak ada yang biru. Kecuali kalau dia ada yang biru, maka dia akan bekerja ya, yang biru aja. Jadi yang kena yang biru aja. Yang warnanya biru. Tuh, kalian lihat coba. Yang warnanya biru, ada nggak? Nih. Ya. Pokoknya yang warnanya biru dia agak tembus gitu ya. Terus ini green. Ya. Pokoknya yang ini ya tembus ya. Nah, terus ini blackly karena ini banyak yang black jadi ini tembus ya. Tuh, tangan gue kan. Nah. Tuh tangannya. White key berarti yang putih saja. Tuh. Yang putih. Terus flip. Nah, ini flip. Terus ini ada vintage. Terus ini ada monocolor. Nah, terus ini ada silhouette. Terus posterize. Terus color pass. Terus colorize. Emboss. Negatif. Sudah selesai. Oke. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa alat ini sangat menarik ya. Ada berapa efeknya tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Bener kan? 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sekitar 19-18an lah ya efeknya. Dan untuk yang B juga sama. Untuk mengaktifkan yang B kalian tinggal klik yang B. Sama ya, seperti tadi ya. Karena ini kita fokusnya yang A, berarti kita mengaktifkan yang A. Ya itu nanti bisa diakal-akalin ya. Pokoknya intinya bisa dikombinasi. Untuk yang A berarti yang A. Berarti kalau yang A, dia otomatis dia akan bekerja di baris ini ya teman-teman. Jadi yang ada di baris ini. Kalau misalnya aktif adalah sini, berarti yang ini. Bukan yang ini ya teman-teman. Kalau yang B berarti yang sebaliknya. Yang A kayak gini, yang B sebaliknya. Berarti ini buat ngatur efeknya. Nih, berarti kalau yang B efeknya yang ini. Berarti kalau yang A efeknya yang atas. Seperti itu, dan ini adalah panel untuk mengatur itunya tadi ya. Nah, mengatur efeknya inilah pokoknya. Kalau yang green screen ya untuk ngetoke orane, intinya gitu. Ini buat ngatur efek, ini buat ngaktifin efeknya. Kira-kira seperti itu ya untuk green screen, untuk tutorial green screen di V1 HD. Dan sampai di sini, kira-kira bagaimana menurut Anda? Apakah alat ini sangat worth it untuk dibeli? Atau kalian punya rekomendasi lainnya? Silahkan kalian sematkan di kotak komentar. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini untuk efek-efek lainnya ya. Bisa ngatur sendiri. Udah kesel aku. Kira-kira seperti itu. Dan oke. Kita kembalikan. Aduh. Tuh nyempil di situ. PIP. Jadi untuk unboxing sekaligus kita coba alatnya seperti itu kira-kira. Dan untuk teknis-teknisnya kalian sudah tak jelasin ya, apa aja yang ada di situ, terus fungsi-fungsinya seperti apa. Semoga dari apa yang tak jelasin itu kalian bisa mengimprove sendiri teman-teman. Jadi memang alat ini butuh kalian improve. Ya mungkin aku cuman menunjukkan cover-covernya aja. Jadi aku di sini cuman menunjukkan covernya aja ya teman-teman. Jadi kalian perlu menggali di situ ya untuk, karena gini ya, sebagus-bagusnya alat ketika kita tidak mengeksplornya, maka ya kita hanya menggunakan fungsi standarnya. Tetapi ketika kita bisa mengeksplor alat ini yang kita miliki, ya walaupun ini bukan alat punya aku ya, jadi ketika kita bisa mengeksplor alat yang kita miliki sendiri atau dengan orang lain, dengan rekan kerja ya, maksudnya gitu, kita bisa intinya kita bisa mengeksplor alat yang kita miliki, maka kita akan bisa menemukan fungsi yang maksimal di situ ya. Jadi alat ini bisa digunakan apa aja sih? Oh ternyata bagus banget ini alat ini, seperti itu. Dan untuk review kali ini semoga saja bisa
bisa menjawab rasa ingin tahu kalian tentang Switcher V1 HD sebelum kalian membeli, teman-teman. Oke, seperti itu. Dan kira-kira sekian untuk review kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka, tinggal kalian thumbs up. Kalau misalnya kalian nggak suka, thumbs down. Karena di sini merupakan salah satu ilmu tentang broadcasting, ya teman-teman. Ilmu tentang broadcasting. Di sini ada kamera, ada switcher, ada yang lainnya. Kalau kalian, teman-teman kalian atau kalian itu berada di dunia multimedia, sebenarnya seperti itu sih untuk dunia broadcasting. Multimedia terutama ya teman-teman. Jadi multimedia sekarang perkembangannya menakjubkan banget. Bahkan dari alat yang dulunya itu besar-besar kayak gitu bisa disederhanakan sampai sekecil ini loh teman-teman. Dan ini bisa kalian bawa kemana-mana dengan mudah. Taruh di tas atau di box. Ya kita nggak perlu box yang besar kayak gitu kan. Kita cuma butuh tas saja sudah bisa masuk. Kecuali kamera ya teman-teman. Jadi kameranya juga kita perlu wadah sendiri. Seperti itu. Dan di sini untuk yang aku gunakan untuk unboxing kali ini ada laptop Dell. Di situ ada LG monitor. Di sini ada ini ya teman-teman. Nah ini juga aku akan review juga karena aku udah ambil shoot-shootnya ya. Ini Sony. Jadi ini adalah alat baru yang baru dibeli ya. Mereknya kalau nggak salah, nah ini dia mereknya. HXR NX100. Ini sudah dia sudah bisa memory card ya, dia memory card ya, jadi nggak pakai mini TV lagi, sudah digital. Kira-kira seperti itu. Dan kalau tadi kan ada yang kurang ya teman-teman. Jadi ada yang kurang di sini. Tadi tidak bisa nyala semua karena kita kekurangan kabel HDMI. Jadi untuk kekurangannya kalian bisa lihat seperti ini. Ini pada video yang ini ya, video bonus. Ya, video bonusnya ya teman-teman. Jadi itu pas kita sedang melakukan live di kampus. Kira-kira seperti itu dan sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa tenis lah, saya ingin tanpa tenis ya. Oke, baterai ini coba tes. Oke, pilih set. Ini. Undi. Oke. Aduh. Kita kembalikan dulu. Masih ada satu loh. Memang yang namanya kan. Terus ini kita copot dulu. Itu mati ya berarti nanti. Langsung copot. Cet. Nah. Oke. Kita copot. Aduh, hati-hati ya kayak gini. Ini barang elektronik tuh barang mahal men. Barang mahal, investasinya lumayan banyak banget. Copot dulu mountingnya. Oke. Oh iya ini. Oke, baterai ini. Aduh. Mana tombol release? Oke. Nah. Oke. Baterai ini men. Lagi sing asli. Iki asli. Iki asli terus kita nah wis ya. Oke, thank you very much. Thank you very much. Oke, tak koking sangkari meneh. Yos, sudah ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Oh iya, ini tak matiin lupa ya. Kita langsung pencet ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mati. Kita cabutin satu persatu men. Cabut. Nah, cabut. Nah, panas banget. Nah, lumayan panas men. Jadi di sini panas banget. Ini panas men. Bener, kita padahal tadi udah pakai berapa ya? Agak lama juga sih ya. Tapi udah panas. Makanya alat seperti ini dia butuh kipas ya teman-teman.
Jadi harus ada kipasnya, karena biasanya kita juga pakainya ada kipasnya. Ini panas banget ini, lumayan panas. Yang namanya barang elektronik kalau misalnya panas, dia kepanasan bisa overheat dan bisa menyebabkan rusak. Kalau rusak ini, wah mahal men, rugi. Oke, sudah, kita tutup lagi. Oke, kita tutup lagi. Lalu ini kita kembalikan ke situ dulu. Oke. Nah, terus kio, gulung nih men, ben awet. Gulung lagi, gulung. Oke, 1, 2, 3, pas. Terus ini kita masukin lagi ke box ya teman-teman. Jadi biar aman dari yang namanya tikus. Jadi kalau kita kabel itu rentan banget dikrikiti ya men. Jadi yang namanya kabel ini ketika kita taruh sembarangan itu, kalau dikrikiti ya krikiti tikus, jadi nggak pakai lagi karena udah putus. Kecuali kalau kalian bisa nyambung. Dan hasilnya juga kalau sambungan itu biasanya hasilnya sudah nggak maksimal lagi. Makanya kita memang butuh kayak gini buat mengantisipasi tikus. Oke, dan ini kita matikan. Oke, kesel banget men, konsep. Ternyata yang bener-bener review sama jajal alat ya melelahkan juga. Oke, guys, sampai jumpa lagi guys. Itu bisa. Semoga dia bermanfaat.